Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan kasih tahu cara pasang saklar yang berisi satu tombol buat lampu dan satu lagi stop kontak. Oke, langsung aja kita simak videonya. Berbeda dengan saklar yang berisi cuma tombol buat lampu doang ya, kali ini kita berbeda ya, ada stop kontaknya. Jadi kabel yang masuk ke saklar seperti ini itu ada kabel massa atau ground satu lagi untuk arus positif, arus yang ada setrumnya masuk ke sini, dan kita menggunakan kabel 3, yang satu bening untuk massa yang masuk, yang satu merah untuk arus atau setrum, yang ketiga yang merah itu arus yang keluar ke arah lampu. Oke, langsung aja kita lihat cara pemasangannya. Kita lihat rangkaiannya seperti ini. Saya menggunakan kabel 3, kabel 4 pun bisa. Jadi saya menggunakan kabel 3 seperti ini. Ini kabel yang merah masuk ke sini dan kita gabungin ke tombol buat lampu seperti ini. Jadi arusnya memakai satu kabel arus yang masuk ke sini, dan kabel merah yang satunya kabel arus yang keluar untuk sambungan ke lampu. Untuk kabel yang bening kita gunakan untuk massa atau ground. Kali ini ada kabel massanya ya, kalau yang buat colokan seperti ini. Di video sebelumnya saya ngasih tahu cara pemasangan saklar tunggal dan ganda, itu buat saklar aja, buat lampu saja. Jadi tidak ada kabel untuk massa. Kali ini ada stop kontaknya, colokan seperti ini. Jadi ada kabel massanya yang masuk ke sini. Oke teman-teman, jadi seperti ini cara merakitnya ya. Kita memakai 3 kabel aja. Diusahakan kita memakai beda warna, kabel beda warna seperti ini untuk membedakan massa dan arus positif, arus yang ada setrumnya. Ini arus yang masuk ke saklar seperti ini, udah saya gabungin ya seperti ini ya, menggunakan kabel juga seperti ini masuk ke sini. Memakai 4 kabel juga bisa, yang satu masuk ke sini untuk arus, yang arus satu lagi masuk ke sini dan keluar ke sini untuk lampu, dan satu lagi untuk massa atau ground. Kita langsung aja sambungin ya. Ntar kabel yang ini kita sambungin ke kabel arus yang langsung ke kWh meter seperti ini. Kabel yang ini yang merah kita sambungin aja langsung ya, kabel yang ini, kabel yang kita udah hubungkan, kabel arus yang masuk kita sambungkan ya. Oke teman-teman, saya sudah menghubungkan kabel yang masuk ke saklar, kabel yang kita hubungkan ini saya sudah hubungkan ke kabel pusat yang keluar dari kWh meter, sudah saya hubungkan seperti ini. Ini untuk arus yang termasuk ke saklar dan stop kontak yang udah saya gabungin seperti ini. Kita langsung sambung duluan ya, dan kita langsung lakban. Kalau memang teman-teman belum yakin, cek lagi aja. Kalau udah yakin ya langsung lakban aja seperti ini. Dan perlu diingat, pada waktu penyambungan seperti ini dan kabel yang ini mungkin udah tersambung ke kWh meter, kalian harus menurunkan kWh meternya dulu, jangan lupa, harus perlu diingat itu ya. Oke, langsung aja kita ke penyambungan yang kedua, yaitu kabel massa atau ground. Kita sambungkan ke kabel massa yang dari kWh meter ini. Ini untuk massa yang masuk ke stop kontak ya, yang ini kita sambungkan ke kabel pusat yang keluar dari kWh meter, dan kita sambungkan lagi ke massa yang ke arah lampu yang bening ini.
kita sambungkan, kita gabungkan ya ke kabel ground yang masuk ke saklar dan ke kabel ground yang ke KWH meter. Jadi kita sambungkan seperti ini. Jadi sambungan ini masa ada 3 kabel kita udah sambungkan ya seperti ini. Langsung kita lakban aja. Oke, saya teman-teman udah menyambungkannya kabel masa tiga-tiganya. Yang satu kabel yang masuk ke saklar, yang satu lagi kabel masa atau ground yang dari KWH meter, kabel pusat, kabel utama ya, ini kabel utama yang dari KWH meter. Yang satu lagi ground kabel masa ke arah lampu, ya. Kita udah menyambungkannya. Kalau yang ini udah tersambung ya, tinggal 2 kabel lagi belum kita sambungkan. Yang ini kabel yang keluar dari saklar untuk lampu yang ini. Ntar kita tekan on, lampu akan menyala, arus akan mengalir ke kabel merah ini. Berarti kita sambungkan ke kabel yang ke arah lampu seperti ini ya. Oke teman-teman, saya sudah menyambungkannya semua seperti ini ya. Jadi perlu saya ulangi, kabel ya merah yang dari pusat, kabel yang keluar dari KWH meter itu terhubung ke kabel yang masuk ke arah saklar dan stop kontak seperti ini. Ke arah stop kontak dan kita sambungkan ke arah saklar untuk lampu seperti ini. Kita udah sambungkan, jadi kita hanya perlu 1 kabel untuk arus yang masuk ke saklar dan stop kontak seperti ini. Dan untuk kabel yang satu lagi yang ini merah, ini kabel saklar atau kabel tombol buat lampu, kabel keluar kita sudah hubungkan ke kabel merah yang ke arah lampu seperti ini. Kita udah lakukan ya. Dan untuk kabel groundnya, kabel masaknya kita juga udah menghubungkannya ke kabel dari kabel pusat dari kabel KWH meter, dan langsung kita hubungkan juga ke kabel ke arah lampu, kabel masa atau ground ke arah lampu. Jadi 3 kabel kita udah sambungin seperti ini ya. Untuk masa 3 kabel kita sambungin seperti ini. Oke, langsung aja kita coba menghubungkan kabel pusatnya ini ke kabel pusat yang keluar dari KWH meter ya. Ntar kita langsung coba. Kalau kalian belum jelas atau belum yakin, kalian cek aja lagi. Yang penting dalam menyambungkan instalasi listrik kita harus benar-benar teliti dan yakin, harus benar-benar teliti ya, jangan sampai salah penyambungan. Oke teman-teman, saya sudah menyambungkannya semua ya, sudah menyambungkannya semua, dan kita juga udah menghubungkannya ke kabel pusat, ke KWH, yang kabel yang keluar dari KWH meter. Dalam penyambungan saya ingatkan lagi, kalian harus menurunkan dulu tegangan yang dari KWH meter, kita turunin dulu. Kalau penyambungannya udah yakin kalian udah benar, tinggal kalian naikin lagi ke on KWH meternya. Dan sekarang saya sudah beres penyambungannya semua ya, seperti ini ya. Kita langsung coba semua ya, lampu dan stop kontak ini apa berfungsi atau enggak ya. Kita langsung coba lampu dulu. Oke, untuk lampu udah berfungsi ya. Kita coba untuk stop kontaknya apakah menyala atau tidak. Kita menggunakan test pen ini dulu ya.
menyala ya, lihat test bednya menyala. Dan satu lagi untuk masa tidak ya, tidak menyala. Yang ini untuk arus yang masuk menyala. Kita coba untuk charger HP ya, apa berfungsi atau enggak ya. Kita coba pakai ngecas. Masuk ya, jadi stop kontaknya berfungsi, jadi sambungannya benar seperti ini. Untuk chargernya masuk dan untuk stop kontaknya juga benar ya. Oke teman-teman, mungkin kalian udah paham ya. Oh iya teman-teman, stop kontak atau saklar yang saya gunakan seperti ini untuk di tembok ya, di tembok yang ada lubangnya. Biasanya rumah-rumah baru itu seperti ini saklarnya. Jadi di tembok udah ada lubang buat dudukan saklar seperti ini. Tinggal masukin, terus kita baut, kita kencengin seperti ini. Kalau untuk saklar kita yang dadakan atau untuk di tembok belum ada lubangnya ya, bisa seperti ini, saklar seperti ini, saklar seperti ini ya, ataupun saklar seperti ini bisa langsung dibaut ke kayu atau ke papan atau ke tembok bisa, kalau temboknya memang empuk untuk kita baut seperti ini ya. Tergantung kita mau memakai saklarnya seperti apa dan kita gunakan di tempatnya apa gitu. Kalau misalkan kita menggunakan tembok atau rumah baru biasanya seperti ini ya, atau tembok yang udah ada lubangnya, disiapin saklar seperti ini. Tergantung kalian mau memakainya. Oke, saya teman-teman menggunakan saklar seperti ini yang berdampingan seperti ini. Dalam satu saklar ada dua fungsi, satu untuk tombol lampu dan satu lagi untuk stop kontak. Bagaimana untuk saklar seperti ini, misah seperti ini ya, berdampingan tapi misah. Rangkaiannya sebenarnya sama aja. Yang satu rangkaian saklar tunggal, sudah saya kasih tahu tutorialnya. Dan satu lagi untuk lampu, untuk stop kontak. Untuk stop kontak itu hanya dua kabel untuk satu untuk masa atau ground, satu lagi untuk kabel arus. Jadi penyambungannya sebenarnya sama saja seperti ini, cuma ini dipisah. Kalau ini dalam satu saklar dua fungsi seperti ini, jadi menggunakan 3 kabel. Kalau yang seperti ini kita ya harus menggunakan 4 kabel ya, kalau bisa seperti ini. Kalau emang berdampingan seperti ini bisa menggunakan 3 kabel, jadi antara saklar 1 dan saklar kedua kita jumping seperti ini menggunakan kabel yang agak panjangan dari sini ke. Oke, cukup sekian teman-teman video dari saya ya, mungkin kalian sudah paham. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial yang bermanfaat seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.